Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua, di antaranya nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada panutan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, kesendirian itu merupakan ujian bagi kita. Ketika kita sendirian, seringkali kita tergoda oleh setan untuk berbuat maksiat. Ketika kita sendirian, kita terkadang mempunyai pemikiran-pemikiran yang tidak-tidak. Sementara para salafus sholih terdahulu, mereka lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat sendirian daripada ketika di hadapan orang lain. Maka dari itu, kewajiban kita agar kesendirian kita itu tidak berubah menjadi kemaksiatan, kita harus membekali hati kita dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena banyak orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika terlihat oleh orang lain. Banyak orang yang dia meninggalkan kemaksiatan ketika di hadapan orang lain, tetapi ketika dia sendirian, dia mengabaikan batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa kelak di hari kiamat akan datang seorang laki-laki membawa pahala yang besar, sebesar gunung-gunung Tihamah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancur leburkan pahala-pahala mereka. Lalu para sahabat bertanya, siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya mereka adalah saudara kalian dan dari golongan kalian. Mereka mengambil malam sebagaimana kalian ambil, akan tetapi mereka adalah kaum yang ketika bersendirian mereka berani melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tentunya kita tidak ingin termasuk ke dalam hadis tersebut yang dapat mengakibatkan amalan-amalan kita, pahala-pahala kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang yang takut kepadanya ketika sendirian, sebagaimana tertera dalam Quran surat Al-Mulk ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka di saat mereka sendirian, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Ketika seseorang lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan manusia, tetapi ketika dia sendirian dia tidak takut kepada Allah, maka itulah yang dikhawatirkan. Mengapa? Karena yang dikhawatirkan itu adalah kalau ternyata ia wafat dalam keadaan kesendiriannya itu. Makanya kata Rasulullah, sesungguhnya seseorang mengamalkan amalan ahli surga menurut apa yang tampak bagi manusia, padahal ia termasuk ahli neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan, ia melakukan atau melaksanakan amalan soleh hanya sebatas apa yang terlihat oleh manusia saja, padahal ia termasuk ke dalam penduduk api neraka. Na'udzubillah. Maka dari itu kita perlu untuk lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat kita sendirian. Allah Subhanahu wa Ta'ala terkadang menguji kita ketika kita sedang sendirian itu dengan maksiat mata. Allah menguji kita dengan adanya smartphone. Allah menguji kita dengan adanya gadget. Dengan ini semua, kita bisa dengan mudahnya mengakses, bisa dengan mudahnya melihat apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana caranya agar kita senantiasa beriman ketika sendirian? Yaitu dengan cara mempertebal rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan muraqabah. Selalu merasa bahwa diri ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba ketika kita sedang sendirian,
Hadirkan perasaan bahwa Allah senantiasa melihat kita. Ketika kita sedang sendirian, coba ingat bagaimana jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita ketika kita sedang sendirian dan ketika kita sedang dalam keadaan maksiat. Na'udzubillah, kita tentunya tidak ingin wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Semoga kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang dapat memanfaatkan waktu kesendiriannya itu untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.